Aku pernah punya saudara kembar, namanya Gani. Aku Gana. Gani meninggal saat kami berusia 3 tahun. Gani perempuan, aku laki-laki. Aku ingat kalau aku sayang banget sama Gani. Tapi aku belum sadar pada saat itu kalau Gani meninggal, itu artinya Gani tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Yang ada di pikiranku pada saat itu, Gani ya hanya pergi sementara ke surga. Dan pasti dia akan kembali lagi ke rumah. Kapan gitu nggak tahu. Itulah alasan kenapa aku selalu minta sama mama papa mainan untuk Gani juga setiap aku dibeliin mainan baru. Waktu kecil aku nggak sadar adanya perubahan mimik dan ekspresi wajah dari mama papa setiap aku minta mainan untuk Gani. Bahkan untuk sebut nama Gani pun mereka sebenarnya sudah menunjukkan ekspresi atau mimik yang kurang enak. Yang aku sadari sekarang pasti pada saat itu sebenarnya mereka sedih sekaligus marah kali ya. Tapi berusaha kuat di depanku setiap aku sebut nama Gani. Ya ampun, maafin aku, Pa. Mama papaku udah gak tinggal bareng karena mama gak tahan dengan sikap papa yang semenjak kepergian si Gani itu jadi lebih temperamen dari biasanya. Terutama setiap aku membicarakan Gani, seakan-akan Gani tuh bakal pulang kayak, "Mah, kapan sih kakak pulang dari surga? Lama banget mainnya, gak pulang-pulang. Emang di surga ada apa sih?" Ya kayak semacam itulah. Kemudian tiap gue nanya itu mama cuma nangis, tapi papa selalu pergi dari ruangan tempat dimana aku sama mama lagi main. Entahlah pada saat itu apa yang dilakukan papa, tapi yang jelas papa selalu pergi ke dalam ruangan kerjanya. Dan gak lama dari situ dia pasti mengurung diri selama berhari-hari. Terus gak tahu gimana lah, pokoknya itu pada saat itu urusan orang dewasa dimana mama udah gak tahan sama papa yang kayak gitu. Saat akhirnya mama memutuskan untuk pergi dari rumah, itu aku baru masuk SD ya. Kalau gak salah usiaku waktu itu masih 6 tahun. Aku dibawa sama mama dan ada perasaan sesek banget saat aku harus pergi dari rumah itu. Aku ngerasanya kayak ninggalin Gani di rumah itu. Terus aku teriak, Ma, Gana gak mau pergi. Nanti kalau kakak pulang dari surga gimana? Kakak tahu gak kalau Gana pergi? Mama, nanti kita kasih tahu Gani gimana, pindah kemana. Langsung aku digendong paksa sama mamahku untuk keluar dari rumah itu. Dan baru aja berapa langkah dari rumahku, kayak aku kayak ngerasa ada sesuatu yang menabrakkan diri ke badanku dan badan mama. Karena posisi aku tuh kayak masih digendong kan. Tapi aku tiba-tiba kayak langsung shock gitu. Jadi aku berhenti ngerengek sama mama. Dan aku lihat Gani. Kayaknya tadi Gani deh yang nabrak aku sama mama barusan. Dan posisi Gani itu terus diam. Dia ngeliatin aku dan mama pergi. Gani seperti ingin stay di rumah itu barengan sama papa. Dan saat itu juga aku teriak lagi, Mama itu kakak Gani pulang, Mama. Terus semakin aku teriak, aku semakin dipeluk kenceng banget sama mamaku. Dan akhirnya tiba-tiba dari kejauhan Gani itu berlari sekencang mungkin, kayaknya mau ngejar aku sama mama. Dan bener aja kayak blek. Saat Gani sudah hampir sampai nyusul aku sama mama, aku ngerasa kayak ada angin keras yang masuk ke dalam tubuhku. Capek, ngantuk, aku ketiduran di pundak mama. Dan semenjak itulah badanku jadi lebih sering kelelahan, gampang demam. Gak tahu apa yang terjadi, tapi semenjak itu mama jadi pusing bolak-balik ke rumah sakit sampai akhirnya aku di usia 16 tahun, aku sadar kayaknya selama ini aku gak sendirian di dalam tubuhku. Hari pertama aku sadar kalau sepertinya Gani itu ikut tumbuh di badanku. Itu karena aku ngerasa di bagian dadaku sakit, terutama di tanggal-tanggal tertentu.
Dan itu rutin setiap bulan. Dan hal itu juga diselingi dengan rasa melilit banget di bagian perut aku. Itu sakit banget, kayak sakit mah yang gak bisa ketolong, gak tahu kenapa. Terus nafsu makan aku juga jadi nambah. Dan hampir tiap jam aku pengen ngemil. Apa perut aku sampai sakit gara-gara aku kebanyakan makan atau salah makan atau gimana, aku gak ngerti. Malah terkadang ya, sampai aku tuh gak bisa bangun dari kasur. Aku ngerasa perut aku melilit banget. Dan selain itu, wajah aku juga kayak jadi sedikit kusam, bahkan sampai ada jerawat gitu. Banyak numbuh di mukaku. Tapi anehnya buat aku, setelah kayak beberapa hari ya, kurang lebih 3-4 hari aku ngalamin itu semua, langsung hilang aja gitu. Kayak gak pernah sakit, terus mood aku jadi biasa lagi gitu. Dan semakin hari rambutku semakin cepat tumbuh, bahkan setelah aku potong, itu tuh biasanya 2 hari kemudian udah panjang lagi, sampai panjangnya tuh gak normal gitu loh. Tukang cukur rambutku aja sampai bingung, kayak bukannya baru potong di sini ya mas 2 hari yang lalu gitu. Gak tahu nih mas, udahlah cepakin lagi aja, gerah banget nih punya rambut segini, kayak polwan aja gue, aku bilang gitu. Terus kita ketawa-tawa, tapi sebenarnya dalam hati aku bingung banget ya, kayak aku konsumsi vitamin apaan sih sampai bikin rambutku cepet tumbuh gini. Perasaan gak pernah minum vitamin, gak pernah ganti shampoo juga gitu kan. Dan tahu gak hanya rambut, kuku jari-jariku tuh juga gitu, cepet banget panjangnya. Sampai aku sadar karena setiap Jumat sebelum sholat Jumat gitu kan aku selalu potong kuku kan. Dan itu terasa aneh, dimana kuku-kuku jariku itu panjangnya cepet banget. Sampai kadang di hari Minggu aku harus udah potong kuku lagi. Pernah satu hari aku bangun dengan perasaan badanku yang sangat ngilu. Berasa capek banget, kayak aku tuh gak sadar kemarin aku ngapain aja. Tapi yang jelas aku kebangun dengan perasaan lemes dan badan tuh linu semua. Aku berusaha bangun dari kasur, aku baru sadar kok jenggot dan kumisku udah gak lebat lagi kayak biasanya ya. Ini juga tumbuhnya kayak mau enggak gini gitu kan. Ngaca gitu kan. Astagfirullahaladzim. Gani? Kenapa aku tiba-tiba ngomong Gani? Karena ada Gani di pantulan cermin. Aku kaget, aku lempar itu cermin pakai asbak besiku. Pecah. Aku masih gak percaya, masa sih di usiaku yang remaja ini bisa gitu Gani ikutan dewasa juga seperti yang aku lihat di cermin tadi. Gani kan udah meninggal dari kecil. Aku bergegas ambil anduk dan segera masuk ke kamar mandi. Aku ngerasa kayak, aduh mukaku kok gak enak banget ya. Pas aku ngaca, astagfirullahaladzim, aku lihat Gani lagi di kaca kamar mandi. Tapi kali ini aku gak pecahin kacanya. Tapi aku lebih merhatiin wajah Gani di cermin. Aku kangen juga sama Gani. Dia cantik, pakai lipstick, pakai eyeshadow, bahkan pakai bando seperti layaknya baru pulang dari pesta. Aku refleks megang wajah Gani di cermin kamar mandiku. Aku usap cermin kamar mandiku seakan-akan aku mengusap wajah Gani lewat cermin itu. Dan kalian tahu, make up Gani ikut terhilang barengan sama jariku saat mengusap wajahnya. Dan aku langsung refleks kan ngelihat ke jariku, loh ada bedaknya Gani. Padahal aku kan menyentuh cermin. Penasaran, aku sentuh lagi setengah bibir Gani di cermin. Dan bener aja, lipstick di sebagian bibir Gani yang ada di pantulan cermin itu ikut terhapus. Dan lagi-lagi aku lihat jariku, wah jariku merah. Ini lipstiknya Gani yang kuhapus melalui cermin. Aku ngerasa aneh tapi sekaligus ngerasa kayak wow. Dan aku bengong tanpa sadar aku keluar dari kamar mandi sambil menatap jari-jariku yang baru aja menyentuh wajah Gani lewat cermin. Gana! Kaget ya Allah. Nyokap gue. Iya mah. Astaga, kamu habis party semalam. Enggak mah, Gana tidur aja, enggak kemana-mana kok semalam, kenapa? Mamaku ngakak banget. Ya lagian kamu tidur aja pakai bando, mata genit pakai eyeshadow gitu. Mana itu bedak cemong lagi, nggak rata makainya.
Lipstick itu apa coba pakai cuman sebelah bibir, sebelah enggak gitu. Hah? Aku bingung kok mama menggambarkan wajah Gani setelah aku hapus ya makeupnya di cermin. Bukan aku mah, itu kan Gan. Hampir aja aku nyebut Gani. Sejenak aku langsung berhenti karena aku takut mama sedih dan aku tahu itu gak mungkin gak sih ada Gani gitu di tubuhku gitu. Aku masih denial. Aku jawab mama, iya mah, iseng nyobain aja gimana kalau jadi perempuan. Udah, hapus, kata mama. Mandi, jangan bikin malu kamu tuh laki-laki ya. Udah mama berangkat kerja dulu. Gue cuman bisa bengong, terus gue ngaca di kamar mandi lagi. Yang gue lihat ya muka gue sekarang di cermin, bukan muka Gani lagi. Ya udah, gue langsung segera cuci muka, gue hapus semua makeup. Gue juga nggak tahu gimana ceritanya sampai ada makeup di muka gue. Dan ngapain juga gue pakai bando? Sejak kapan gue punya bando? Gue nggak tahu dari mana. Tapi semenjak itu ya udah, aku sadar kalau iya. Kayaknya emang benar, Gani ikut tumbuh di badanku. Mood aku juga suka berantakan di setiap tanggal-tanggal tertentu, terutama di tanggal-tanggal dimana dadaku dan perutku tuh mulai sakit. Dan aku malu ngomongnya, tapi aku setiap ngerasain dada dan perutku sakit, aku minum jamu untuk pereda haid. Dan itu ngebantu banget, padahal aku laki-laki. Ya, terserah deh, pokoknya yang penting aku berusaha mengerti Gani melalui tubuhku. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.